RT Pita? RT 4. Pak, ini kan RT 4. mulai viral ya, mulai desas-desus terkait dampak flare. Pak, sepengetahuan jenengan niku napa, Pak? Terhadap flare sing winginane ageng niku sepengetahuannya pripun? Untuk sementara ini yang dikeluhkan warga atau mungkin secara saya pribadi itu bising. Pertama bising, terus untuk waktu-waktu kemarin mungkin setahun yang lalu dikeluhkan juga oleh warga Bolojo dengan adanya flare tingkat pencahayaan yang tinggi ya kalau malam hari itu juga mengganggu tanaman warga di sekitar flare tersebut. Ya mungkin radius menuju sampai flare ya juga jauh, tapi dengan tingkat pencahayaan yang tinggi juga akibatnya agak fatal. Warga resah nggak, Pak, dengan kejadian itu? Ya kalau dari wacana pembicaraan mereka resah. Pak, sejauh ini Exxon sendiri dengan kejadian flare yang memanas, suhu yang memanas, apakah pernah memberi kompensasi pada warga sekitar, Pak? Jenengan pribadi atau lingkungan? Kalau pribadi belum, tapi kalau lingkungan atau di tempat yang lain kita juga kurang jelas, kurang tahu lah. Berarti belum pernah, Pak, ya? Belum pernah setahu saya. Pak, untuk isu yang keracunan itu bagaimana, Pak? Ada yang keracunan itu bener ada nggak? Ada, dan itu menimpa pada keluarga saya sendiri. Dan alhamdulillah karena kasus tersebut dari pihak perusahaan memberikan kompensasi yaitu pengobatan sampai sembuh. Sudah itu ya? Sudah. Untuk kompensasi pengobatan ya? Itu sudah. Pak, pernah punya tanaman mengering, Pak? Mungkin di sini ada tanaman yang jenengan kering atau bagaimana? Kalau saya pribadi belum. Pak, untuk kondisi selama ini mungkin dengan adanya Exxon di sekitar ini, kondisi sekitar bagaimana, Pak? Untuk masalah air atau bagaimana menurut Anda selama ini? Kalau air itu masih terjaga ya, artinya baik kualitas maupun kuantitas masih bisa terpenuhi. Kalau air, sekalipun air tanah sendiri saya kira belum terkontaminasi akibat dari ekspor di tempat desa di Mojodeli dan sekitarnya belum. Untuk di desa mungkin untuk pembuangan air ada kesulitan, Pak? Mungkin ada kendala atau bagaimana? Sementara nggak ada. Pernah banjir, Pak, di sini? Kalau banjir itu kata-kata banjir gimana? Dalam arti banjir itu pernah, tapi dalam arti pas kalau waktu hujan air meluap, begitu hujan reda air pun juga surut. Ada pembuangannya sendiri. Ya. Pak, untuk masalah tenaga kerja di sini bagaimana, Pak? Untuk sementara ini? Sementara tenaga kerja masih terpakai, sekalipun prosentasenya belum sesuai yang diharapkan. Kecil berarti ya? Kecil, artinya kecil. Ada 50%, Pak? Kalau kata-kata 50% belum ada. Belum ada ya? Berarti hanya 1 orang, 2 orang saja ya? Berarti untuk sementara ini yang dibutuhkan oleh warga sini bagaimana, Pak? Ya, harapan kita bisa bareng ikut bekerja di dalam situ, di pabrik. Harapan karena keterbatasan skill kita mungkin ya kita maklum. Walaupun tukang rumput pun ya nggak masalah ya? Nggak masalah sebenarnya. Pak, dulu pernah nggak oleh Exxon warga sini dipergunakan ketika flare-nya ini ada perbaikan atau pembakaran? Ini warga pernah dilibatkan nggak, Pak? Kurang tahu, Pak, kalau masalah itu sejauh itu belum ya, mungkin aja belum terlibat untuk itu ya. Pernah ada sosialisasi, Pak, tentang kebencanaan? Bila ada bencana begini-begini, Exxon pernah memberi edukasi ke warga, Pak? Pernah, tapi skalanya juga kecil. Mungkin tentang kalau ada bocoran gas dari
dari pabrik, terus sikap kita, tindakan kita bagaimana, mungkin hanya sejauh itu saja. Itu kecil ya? Kecil. Berarti tidak pernah mungkin ada semacam sosialisasi yang rutin, belum pernah Pak? Belum. Pak, harapan jenengan ini kan ternyata serapan untuk tenaga kerja juga kecil, terus pemberdayaan Pak, mungkin sampean kan ya juga usaha punya warung, pemberdayaan bagaimana Pak? Pernah Pak dibantu oleh pihak Exxon? Pernah. Tapi dulu kalau untuk akhir-akhir ini belum ada. Mungkin kalau pemberdayaan itu pernah dibantu secara materi, bukan uang. Dalam arti memang ada bantuan, tapi realisasikan dengan bentuk barang dagangan. Harapannya Pak dengan kejadian ini? Ya, harapan saya pribadi mengharap untuk perusahaan eksplorasinya lebih ke masyarakat di sekitar dalam bentuk apapun, dalam segi sosial terutama ya, terus kesehatan, itu yang kami harapkan. Nama lengkap jenengan? Nama saya Rahmat Aksan, Kepala Desa Tumorjo. Pak, ini kan kemarin sempat viral terkait flare yang ada di sekitar sini. Menurut jenengan bagaimana Pak? Untuk sepengetahuan jenengan. Untuk flare sendiri Mas, itu pihak MCL terutama itu biasanya kalau menaikkan api flare sendiri biasanya sudah koordinasi dengan kepala desa dan mereka akan memberitahukan seberapa hari flare itu naik tinggi. Itu mungkin nggak tahu secara teknisnya itu dinaikkan itu karena apa, kita juga tidak tahu, tapi itu sudah ada pemberitahuan dari pihak MCL sendiri. Namun di sini untuk flare seperti yang kemarin terjadi beberapa seminggu ya, yang terjadi di belakang hari ini, memang suaranya sangat bising sekali yang mungkin mengganggu walaupun itu hanya seminggu. Dan mohon untuk pihak MCL juga kalau toh menaikkan flare jangan terlalu besar-besar, harapannya seperti itu. Pak, untuk dampak flare tersebut warga jenengan pernah nggak terjadi keracunan atau bau tidak sedap, pernah nggak? Selama ini tidak ada. Selama ini tidak ada. Kalau dulu ada Pak? Saya tidak tahu Mas dulu, karena saya juga belum menjabat ya. Pak, harapan jenengan dengan kejadian bencana-bencana ini kan paling tidak kan jenengan sendiri kan terbebani dengan kejadian yang pernah terjadi. Pak, harapan jenengan bagaimana? Apakah pernah ada mitigasi kebencanaan dari Exxon sendiri ke desa jenengan? Mitigasi artinya penanggulangan bencana sedini mungkin selama ini Pak. Selama ini saya kayaknya belum ada. Nah, ini memang perlu Mas ini mitigasi bencana ini, karena kita di sini ini sangat berdekatan sekali dengan MCL. Terutama kita tahu bahwa kita ini yang berdampak langsung ya, mestinya ada semacam kayak mitigasi bencana. Mungkin yang perlu adalah bagaimana supaya bencana-bencana yang sekiranya nanti ke depan ada itu bisa kita bisa kita tanggulangi ya, sejauh sebelum ada dan sebagainya. Itu lebih baiknya kita sedia payung sebelum hujan. Nah, untuk mitigasi bencana sendiri sebenarnya saya mengharapkan ini bahwa di seputar Banyuurip ini, karena kita
Nah, saya mengharapkan sekali di mitigasi bencana karena variabel kita ini sekarang kan, kalau dulu kan sebelum ada MCL ini variabelnya saya kira dari angin yang biasa, angin puyuh atau apa ya. Kalau banjir di sini saya kira nggak ada kalau nggak banjir dari setempat ya. Terus mungkin juga dari kebakaran. Ini rumah-rumah di sini masih memakai non permanen, jadi masih pakai rumah setengah bahan kayu dan sebagainya. Ini mestinya ada kesiapan kita untuk bencanaan, apalagi kita sekarang ada tambahan lain, kita sebagai bertetangga dekat ini sama ExxonMobil. Khawatirnya kita juga nanti kalau misalnya mungkin seperti di lain tempat ya, itu ada ledakan atau apa, itu juga sangat-sangat mengkhawatirkan apabila itu mungkin terjadi hal-hal seperti itulah. Dan harapan kita memang dari kebencanaan mitigasi ini sendiri ada fasilitas lain, Mas. Jadi seperti di seputar wilayah Banyurip ini, terutama di sepanjang lingkaran Banyurip ini, lingkaran ExxonMobil ini, ada semacam mobil, satu mobil siaga. Satu desa berarti satu mobil. Desa satu. Kalau 6 sini berarti ada 6 desa yang harus standby yang berada di desa tersebut. Dan ini juga di samping juga sarana untuk menjaga kita dari kebencanaan tersebut, selalu siaga. Juga efeknya bisa yang lain. Selama ini ada orang sakit ke rumah sakit mobil masih sewa dan sebagainya. Nah, ini harapan saya itu bisa dijadikan juga salah satu program untuk mitigasi bencana, satu mobil siaga yang diprioritaskan di daerah seputaran MCL tersebut. Pak, selama ini pernahkah Exxon melakukan sosialisasi tentang kebencanaan ke desa jenengan? Mungkin bagi pemuda, ibu-ibu, kalau terjadi bencana nanti saya baru Mas, jadi ya belum tahu. Untuk tenaga lokal, Pak, mungkin tenaga kerja bagaimana, Pak? Selama ini sudah ada di cover oleh Kapaguyuban Kepala Desa. Namun juga harapan kita kayak kemarin ini banyak sekali tenaga kerja kita yang seyogianya sudah dimintai CV atau KTP dan sebagainya, sampai saat ini ya belum ada panggilan. Berapa persen, Pak? Nah, kalau persentase saya tahu ya mungkin sekitar 50% lah. 50%. Pak, kemarin itu kan waktu di sosialisasi Ibu Bupati kemarin kan ada komentar terkait tenaga kerja lokal kalah dengan tenaga kerja luar, itu bagaimana, Pak? Bener nggak, Pak, itu? Kalau itu selama ini kita memang itu terkendala kita di skill, Mas ya. Bagaimanapun juga PT itu mereka bekerja ini dituntut untuk skill masing-masing di bidangnya masing-masing. Namun juga harapan kami di dalam lingkup mereka bekerja di sini itu harusnya itu mengedepankan bahwa asas bahwa tetap ada persentase bagi-bagi dengan tenaga kerja putra daerah di sini. Itu harapannya. Berarti selama ini masih belum diperhatikan oleh pihak Exxon, Pak, ya? Bukan belum diperhatikan, sudah Mas diperhatikan. Namun juga kurang optimal. Kurang memenuhi lah. Kan, Pak, mungkin untuk Exxon sendiri pada desa jenengan, desa sekitar, agar tidak terjadi bencana yang seperti kemarin. Harapannya, Pak? Maksudnya kemarin flare, terhadap bau busuk, kebakaran. Jadi itu bukan bencana, itu karena sudah komunikasi dengan kita bahwa mereka menaikkan flare ini kemungkinan mungkin nggak tahu secara teknis apa di sana, namun juga
tidak terlalu lama, mungkin hanya seminggu lah. Selama ini saya di sini, selama saya jadi kepala desa ini mungkin hanya baru 2 kali kalau nggak salah ya. Dengan Itu kejadian ini naik, ya? Dengan kejadian seperti ini. Namun harapan kami kalau menaikkan tuh ya jangan sampai terlalu tinggi ya, sehingga membuat seperti apa ya, kebisingan tersendiri kalau flare tuh sampai seperti kemarin. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Ini sudah, Mas, nama lengkap, Mas. Nama saya Muhammad Saiful Huda. Kebetulan saya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Bayam. Kali ini terkait dengan isu tenaga kerja di wilayah sekitaran Banyu Urip. Ada beberapa keluh kesah dari teman-teman pemuda terkait hal perekrutan di wilayah sini ya. Harapan kami paling enggak meskipun tidak semua bisa menampung ya istilahnya tenaga skill maupun non skill di wilayah kerja Banyu Urip, paling tidak ada suatu prioritas tersendiri terhadap pemuda-pemudi di wilayah sekitaran Banyu Urip sini. Harapan kita juga dari pihak Disperinaker juga sering terbuka, kemudian berkoordinasi dengan terutama sosialisasi lah dengan masyarakat di seputaran Blok Banyu Urip sini. Mas, ada berapa persen, Mas, kira-kira Karang Taruna di Gayam ini yang belum tercover di Exxon maupun di perusahaan-perusahaan tersebut? Terkait persentasenya sendiri kita juga secara detail belum tahu ya, namun sebagian besar juga teman-teman juga banyak yang berharap bisa masuk ke sana karena juga angka pengangguran di wilayah sekitar Blok Cepu ini juga lumayan banyak, Mas. Seperti itu. Mas, ini kan kemarin sempat jadi rame Ya, karena flare di Exxon itu menjadi viral dan menjadi bahasanya bahwa karena ada tidak keadilan terhadap perekrutan tenaga lokal yang disampaikan oleh RT 10 RT berapa itu? RT 10 kalau nggak salah itu di kemarin waktu di sosialisasi di Brabuan, bahwa mereka sangat iri dengan tenaga luar. Menurut Saman bagaimana, Mas, dengan tenaga luar, dengan warga sini? Menurut Saman bagaimana dengan kejadian hal ini? iya, terkait kejadian itu juga kebetulan saya juga sempat mengikuti. Maksudnya dalam artian juga tidak secara langsung sih ya, cuma mendengar hal tersebut memang juga terjadi. Harapan saya secara pribadi maupun selaku Ketua Karang Taruna juga ada prioritas tersendiri bagi masyarakat sekitar wilayah Banyu Urip ini untuk bisa bekerja di lokasi tersebut. Bagaimanapun juga kita sendiri, masyarakat wilayah kita sendiri yang terkena dampak langsung adanya aktivitas pengeboran ataupun aktivitas eksploitasi di wilayah Banyu Urip ini. Selama ini untuk dalam mitigasi bencana pernahkah Karang Taruna dilibatkan oleh Exxon, Mas? Untuk mitigasi bencana sendiri sampai detik ini kita juga belum. Harapan kita juga, Mas, sinergitas ya antara perusahaan dengan warga sekitar, dengan khususnya untuk Karang Taruna sendiri dilibatkan. Mungkin ada program mitigasi bencana secara dini, mungkin sosialisasi akan dampak H2S terhadap masyarakat sekitar ataupun yang lainnya terkait adanya aktivitas eksploitasi di sini. Dan harapan kita juga adanya edukasi tersendiri kepada pemuda wilayah sini agar mereka juga punya pengetahuan terkait aktivitas eksploitasi di wilayah Banyu Urip ini.